Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ulan dengan NIM C2401231008. Video micro teaching kali ini saya akan membahas tentang praktikum yang telah saya laksanakan, di mana praktikum ini membahas tentang reproduksi. Sebelumnya, apa sih reproduksi itu? Nah, reproduksi itu adalah kemampuan suatu makhluk hidup untuk berkembang biak dan memperbanyak keturunan untuk menjaga keberlangsungan hidup hewan tersebut. Nah, mungkin materi kali ini itu adalah materi kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang reproduksi 1, di mana reproduksi 1 itu membahas tentang fekunditas. Nah, sekarang itu adalah materi kedua, yaitu di mana reproduksi 2 ini membahas tentang diameter telur. Kalian tahu nggak sih apa itu diameter telur? Nah, mungkin sebelum membahas tentang pengertian diameter telur, ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang apa sih tujuan dari praktikum yang telah saya laksanakan kemarin itu. Nah, tujuan dari praktikum itu adalah untuk mengetahui jumlah telur ikan yang telah masak, mengetahui ukuran telur, dan untuk mengetahui perkembangan yang dipidu menjelang pemijahan, dan menjaga produktivitas dan potensi produksi dari kelompok ikan. Nah, kita next ke pengertian di diameter telur. Nah, diameter telur sendiri adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikroskop yang berskala yang sudah ditera. Terus juga ada fekunditas dan diameter ini yang diambil berasal dari ikan yang mencapai tahapan perkembangan yang sudah matang. Terus informasi dari TKG matang berguna untuk mengetahui tahapan perkembangan gonad serta mengetahui pola pemijahan ikan. Selain itu, proses atau kebiasaan pemijahan ikan juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi, salah satunya adalah kondisi lingkungan. Nah, untuk tujuan dari pengukuran diameter gonad itu sendiri adalah untuk menentukan tingkat kematangan atau maturasi gonad pada ikan, dan juga untuk mengetahui kesehatan dari ikan tersebut. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara dan langkah-langkah untuk kita agar kita mengetahui diagram telur. Di sini juga saya akan membahas tentang praktikum yang telah saya laksanakan, di mana langkah-langkah yang pertama untuk mengetahui diagram telur itu adalah pertama-tama adalah siapkan alat dan bahan. Nah, alat-alat itu sendiri ada seperti cawan Petri, terus ada mikroskop, pipet tetes, dan alat bedah, di mana alat-alat itu semua tuh harus bersih. Terus untuk bahannya itu sendiri adalah ada gonad yang telah kita awetkan, di mana gonad ini adalah hasil dari pembedahan yang telah kami lakukan di pertemuan pertama. Terus juga si gonad ini diambil dari botol jar, diambil terlebih dahulu dari botol jar, lalu kita bagi tiga menjadi 3 bagian, yaitu ada seperti biasa, yaitu ada bagian middle, anterior, dan posterior. Nah, setelah pembagian si ketiga telur itu, kita dibagi menjadi 3 kelompok, di mana kita di masing-masing kelompok itu memegang satu sub dari si gonad tersebut, yaitu ada sub seperti yang tadi saya jelaskan tadi, yaitu ada anterior, middle, dan posterior. Nah, kebetulan saya memegang dari subgonad posterior gitu. Nah, setelah dibagi-bagi si subgonad tersebut, kita masukkan ke cawan Petri untuk kita burai terlebih dahulu. Nah, untuk setelah dimasukkan ke cawan Petri, kita burai menggunakan aquades secara perlahan, jangan sampai ditekan. Karena apa? Karena biar si telurnya itu tidak pecah. Nah, kita pelan-pelan terlebih dahulu untuk memburainya. Setelah terburai semua, setelah terlihat juga si telurnya, kita ambil terlebih dahulu si telur itu menggunakan pipet. Lalu kita masukkan ke dalam kaca preparat. Nah, di kaca preparat ini pastikan si telur itu merata. Terus juga harus agak banyak, karena biar kita menghitung si telurnya itu diukur sama kita tuh 75 telur gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit telurnya, jadi harus kayak emang banyak dan merata gitu.
Terus setelah si telurnya merata, kita tutup menggunakan paper glass. Nah, setelah menggunakan paper glass, kita masukkan ke dalam mikroskop untuk kita teliti dan untuk kita hitung diagram telurnya. Nah, setelah kita masukkan ke dalam mikroskop, kita amati si telur-telur tadi menggunakan mikroskop. Nah, cara mengamatinya itu, jadi kan di dalam mikroskop itu terdapat sebuah penggaris gitu. Nah, si penggaris itu kita simpan di tengah-tengah telur yang telah kita amati, yang mau kita amati. Nah, di tengah-tengah telur itu kita lihat diameter si telur itu berapa. Nah, kita lihat di mana di sini 0, di sini nanti terlihat berapa ukuran atau diagram si telur itu sendiri. Nah, untuk langkah pengamatan itu kita ulangi, kita cari telur sebanyak-banyaknya, kita ulangi hingga 75 telur yang telah kita dapatkan. Nah, hasil dari pengamatan itu, nilai dari hasil pengamatan itu kita tulis di dalam buku sheet, terus dibagi dengan si hasil dibagi dengan 1000, dimana misalkan kita mendapatkan hasil dari diameter telur dari awal hingga akhir itu 40. Nah, kita bagi dengan 1000, jadi 0,040 gitu. Nah, begitu seterusnya, sama seperti posterior, middle, dan anterior juga sama perhitungan seperti itu. Nah, terus setelah mengetahui data dari tiga sub tersebut, seperti sub middle, anterior, dan posterior, si data itu disatukan menjadi satu sheet untuk kita amati lebih lanjut. Nah, mungkin sekian pembahasan yang telah saya pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.